Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan lebih ke arah cyber security, keamanan cyber. Cuman kalau gayanya nerangin itu tentang keamanan cyber bentuknya checklist, pasti pada tidur. Jadi saya kasih lihat dulu apa yang terjadi dengan para korban yang terpapar cyber, dihajar di dunia cyber, kira-kira gitu. Jadi cara berpikirnya apa yang terjadi pada korban, terus ujungnya adalah saya berasumsi Bapak Ibu di sini nantinya jadi pimpinan. Itu doa juga sih sebenarnya. Jadi karena Anda semua kemungkinan besar akan jadi pimpinan, konsekuensinya saya akan fokus sebagai pimpinan apa yang harus kita PR-nya, apa yang harus kita lakukan lah kira-kira supaya kita itu aman, kira-kira gitu ya. Jadi saya sendiri ngajar cyber security, saya ngajar hacking juga sih. Jadi masuk surga iya, masuk neraka juga. Jadi dua-duanya diajar. Kalau mau ngasih lihat teknik yang jahat-jahatnya bisa dikasih lihat juga sih. Tapi memang kalau kita cyber security mau nggak mau kita harus tahu bagaimana caranya nyerang orang. Kalau kita nggak tahu cara nyerang orang, kita nggak akan tahu bagaimana caranya kita bertahan. Kira-kira gitu logika berpikirnya sederhananya ya. Nah ini slide-nya dibikin untuk level-level chief, CEO lah, CIO lah, COO, pokoknya chief semuanya. Ini slide-nya arahnya ke arah chief ya. Oke, kelihatan kan? Oke. Jadi kira-kira bagaimana serangan yang terjadi, korbannya seperti apa, terus kira-kira manajemen cyber security itu seperti apa. Nah, yang fatal di arah manajemen adalah kebanyakan pimpinan manajer itu tidak memahami cyber security itu sendiri. Padahal kuncinya ada di pimpinan. Kalau sampai tidak memahami, udah gitu salah langkah, urusannya ya mungkin untuk BI mah kecil ya, dendanya sekitar 50 miliar. Belum lagi dunia usaha dibekukan. Yang jadi masalah, yang sudah kena berapa minggu yang lalu, Dirjen Pajak NPWP jebol, sebelumnya juga ada imigrasi jebol. Itu urusannya 50 miliar dan harusnya usahanya dibekukan. Dan undang-undangnya berlaku bulan ini. Dikacau nih ceritanya sebenarnya, gitu ya. Oke, saya kasih lihat dulu korban. Ini bukan korban ini. Ini adalah yang nyerang. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sering dapat email seperti inilah, nawarin investasi, nawarin itu segala macam. Mungkin bisa juga pakai WhatsApp, pakai apa segala macam. Saya yakin Bapak Ibu di sini sih tahu bahwa itu nipu. Tapi jangan khawatir, gurunya saya, gurunya Ono, profesor di Institut Teknologi Bandung, kena 200 juta rupiah, hilang. Saya tahunya dari mana? Anaknya ngontak saya, "No, bisa nggak bantuin bapak saya?" "Emang kenapa bapak lu?" "Ini profesor ITB loh, ketipu 200 juta. Emang ngapain? Investasi di Nigeria." Ya sudah, nggak bisa tahan duit kan ya. Nah udah bubar, hilang, nggak bisa diapain. Korban yang paling gede yang saya tahu ada di, yang saya tahu sampai sejauh ini ya, tapi bukan saya nanganin teman, itu 2 miliar ada di Pondok Indah, ibu-ibu. Korban ini minta maaf ya, ini kayaknya kebanyakan juga ibu-ibu sih. Korbannya kebanyakan ibu-ibu sih, minta maaf nih. Mungkin saya harus, nih buat bapak-bapak tolong jangan dimasukin ke kepala tekniknya. Buat ibu, buat catatan aja biar bisa ngasih tahu ibu yang lain. Teknik paling gampang, ini korban yang, ini saya kasih dulu korban-korban sedikit ya. Korban yang pernah koordinasi sama saya adalah seorang ibu di Klaten, kenanya 300 juta rupiah. Jadi ini bank sih nggak ada masalah ya, ini bukan urusannya bank, salah sendiri kenapa dia transfer duit,
Ya udah, banknya kan lepas tangan. Dan ini istri saya juga pernah korban. Istri saya kenanya 6,5 juta total. Dia kena 3 kali, 1 kali gagal, 2 kali berhasil. Totalnya 3,5 juta, 6,5 juta. Tapi ya banknya enggak. Ya bank sih, ini bukan urusan bank, salah lu sendiri. Kenapa lu bisa ketipu? Gitu aja. Cuman ini jadi masalah karena duit yang udah ketransfer masuk ke akun penjahat nggak bisa ditarik. Itu masalah besar itu sebetulnya, kasihan yang ketipunya sih sebenarnya. Dan kalau kita ke aparat bukan solusi. Oke, saya cerita dikit bagaimana teknik ini. Nggak boleh ngomong kayak gini. Ini ngomongnya rada-rada vulgar soalnya. Ini cerita sedikit bagaimana teknik sampai ibu-ibu jadi korban. Yang di Pondok Indah 2M, yang di Klaten itu 200 juta, yang Pondok Indah kita curiga penipunya dari Nigeria, kalau yang di Klaten itu penipunya jelas-jelas dari Malaysia, dan mereka itu nggak bisa ditangkap karena posisinya ada di luar. Jadi masalah besar. Kira-kira skenario ini kira-kira kayak ini sih. Jadi para ibu-ibu tadi adalah wanita-wanita yang sukses, uangnya oke, terus cari suami. Yang jadi masalah kalau dia nyari suami di dunia nyata mungkin udah nggak level. Jadi dia carinya di dunia cyber dengan asumsi dunia cyber itu memakai teknologi, mungkin orang-orangnya lebih pintar, mungkin orang-orangnya lebih baik. Jadi carilah di dunia cyber. Kalau kawin sama orang Indonesia susah ya, ada numpang nikah, ada segala macam. Itu semua urusannya duit, transfer, akhirnya 200 juta. Itu yang di Klaten sampai 200 juta loh ke transfernya. Yang lebih mahal yang 2M tadi. Itu ya kira-kira ya. Ini saya kasih lihat lagi, ini yang tipu. Minta maaf, formnya saya buang. Ini minta, ini hampir tiap hari saya dapat email seperti ini ya, jangan belajar ya. Ini saya cuma sampling aja, dan saya hampir tiap hari dapat email seperti ini. Pak Ono minta tolong. Jadi kalau udah subjeknya minta tolong, udah saya udah tahu nih kira-kira arahnya kemana. Jadi biasanya mereka tertipu, uangnya hilang, terus minta tolong Ono supaya jadi kayak penembak bayaran, tolong tuh hacker dibunuh atau diapain, duit saya dibalikin, kira-kira gitu. Soalnya dia minta tolong ke polisi karena beban, minta tolong ke bank nggak bisa. Udah cari orang yang bisa nolongin dia lah, kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Ini nggak kelihatan duitnya. Kalau ini kelihatan duitnya 52 juta, 52 juta, terus sekian juta lagi. Ini nggak duit kecil loh, gede-gede semua, belasan juta ditransfer. Gitu ya. Bayangin Ono terima kayak gini hampir tiap hari, apa nggak stres? Situ mungkin nggak pernah ngerasain, saya yang beli dulu kayak gini laku kemana. Terus usaha apa yang harus kita lakukan supaya paling nggak jangan sampai orang itu ketipu lah, jangan sampai dia transfer, kira-kira kayak gitu. Ini 50 sekian juta ya. Yang ini lebih keren sih. Ini mainan bukan Bitcoin, dia mainan coin. Saya juga main juga sih dulunya. Saya mainer juga. Jadi tadi diterangin kayak gitu ya, ngerti lah. Cuman insya Allah saya mainer insya Allah. Soalnya mungkin juga ini jadi mainer sih, jujur jadi mainer rugi karena kita harus modalnya gede. Saya modalnya cuma iseng-iseng doang buat ngajar caranya mining kayak gini loh. Jadi kalau ngajar nggak pernah cuma teori doang kan nggak lucu ya. Saya ya beli miner, saya punya miner. Kalau teman-teman bilangnya bukan miner itu kan biasanya miner ditaruh satu ruangan, kita bilangnya itu ruangan pesugihan gitu. Soalnya itu mesin jalan, duitnya keluar sendiri, kira-kira gitu. Tapi listriknya parah banget sih untuk bisa mainin kayak gitu. Tapi kalau
segala macam. Kita bisa bikin private blockchain, tapi kita pakai turunannya blockchain namanya Hyperledger. Karena saya akademisi, saya dosen sebenarnya, tukang oprek segala macam, kita sudah evaluasi, ternyata yang namanya turunannya blockchain, kita jangan pakai blockchainnya langsung ya. Kalau blockchainnya langsung lemot, berat, karena proof of work-nya itu berat banget. Jadi kita pakai turunannya blockchain, kita pakai Hyperledger, terus kita bikin private blockchain. Itu kecepatannya kira-kira 10.000 kali lebih cepat daripada database. Jadi menarik. Kenapa kita evaluasi seperti itu? Harusnya ngomong yang ini ya. Jadi bagus. Ya kita aja ya. Kenapa jadi menarik kita pakai private blockchain tadi, Hyperledger tadi? Karena waktu itu Dirjen Pajak ngomong ke kita bisa nggak semua transaksi langsung potong pajak. Waktu itu ada teman-teman Bank Mandiri atau segala macam pada angkat tangan, nggak sanggup. Database-nya kolaps. Kalau dihajar langsung transaksi potong pajak, nggak sanggup mereka. Jadi salah satu solusinya kita harus cari solusi yang lebih cepat daripada database. Ternyata private blockchain itu bisa sih sebenarnya. Cuman belum pernah ada eksplorasi. Ini jadi paper jurnal, kita publikasi di jurnal sih. Hasil pengukuran itu kita pakai private blockchain. Jadi jangan. Kalau yang ini kasusnya adalah yang ada di depan mata ini adalah seorang Indonesia, lokasinya ada di Jepang. Dia beli koinnya bukan di Hong Kong, sebelahnya Macau yang tempat judi itu. Begonya ini ya, udah tentu tempat judi. Belinya juga parah, 72.000 US dollar. Itu kan hampir 1 M. Aduh, gila, udah gitu hilang. Si ini kan hilang. Ya terus gimana naik duitnya? Oh, udah hilang baru. Oh, bisa tolongin. Pusing kepala gitu. Kemarin aja Indodex kan jebol ya. Kerugiannya kalau nggak salah sekitar 200-an ya. Indodex itu salah satu yang paling besar di Indonesia ya. Tentunya baru saya itu nggak tahu balikin duitnya ke nasabahnya gimana, nggak tahu. Tapi kalau sekarang bilangnya sih ya bakal duitnya balik lah. Ya mudah-mudahan balik bener sih. Jadi cara kita ngejebol bukan ngejebol blockchain-nya, bukan. Kesalahan fatal dari kita main blockchain atau nanti juga kalau bank mau main kayak gitu, kesalahan fatalnya adalah yang megang, kan ini ada kuncinya, ada key-nya harusnya dipegang sama nasabah. Kalau dipegang sama nasabah biasanya bakal hilang. Kuncinya dipegang sama nasabah hilang ya. Akibatnya kuncinya dipegang sama si itu kan Indodex atau di banknya yang pegang kuncinya. Ya sudah, hajar aja banknya atau Indodexnya. Ini dihajar Indodexnya, jebol. Kinya dapat, ya udah, kinya dapat, kita bisa masuk ke walletnya masing-masing nasabah, transfer aja duit semua, langsung. Jadi kesalahan fatalnya di sisi. Jadi yang namanya blockchain dan teman-temannya, Bitcoin dan teman-temannya aman kalau kuncinya dari nasabah sih. Sekarang kuncinya dipegang di satu tempat, exchange-nya namanya Indodex, namanya bank, namanya apa, ya udah dipegang itunya beres. Kalau cuma nasabah yang hilang satu nasabah kan, yang lain juga teriak nih. Kalau Indodex yang kena kan 200 hilang tuh duit kacau. Ya udah beres sih, nggak enak teman soalnya. Oke. Ini tadi yang ini ya ke saya. Ini saya kasih lihat. Ini YouTube sih. Saya punya channel YouTube dan saya channelnya sudah ditegur 8 kali sama YouTube. Ini channel saya ditegur sama YouTube karena saya upload video-video hacking sih. Channelnya namanya Osos Mono Senator. Ada 3.600 video yang hacking udah di-delete di sini sekarang. Tapi saya tetap ngajar hacking kan. Ya udah, videonya saya simpan. Tapi kalau teman-teman semua pengen ngopi, silahkan kirim hadis, dikopiin. Bayarnya gimana? Bayar gampang. Habis sholat doain supaya masuk surga. Udah itu aja sih.
Tapi bukan cuma video yang akan aku bikin ya. Saya kasih lihat aja sedikit ya. Ini perpustakaan saya. Ini lokasinya di sisi sini. Pustakanya segini doang sih. Bukunya ada yang ada di sini saya bawa sekitar 30.000 buku sih. Kalau di rumah perpustakaannya sekitar 12 tera. Ini yang saya bawa cuma 2 tera. Bisa dikopi semua jadi khawatir. Oke, saya kasih lihat kecil-kecil aja ya. Ini ada buku Bitcoin, ada dalamnya ada buku blockchain, ada mau baca Bitcoin sama blockchain sama mabok-mabok silahkan, gitu ya. Tapi kan topik kita hari ini lebih ke arah cyber security. Ya oke, kalau mau lihat cyber security juga ada sih di sini. Mana A, B, C, cyber security. Ini buku-buku cyber security ada semua ya. Saya turun ke bawah ya. Ini buku cyber security lah. Oke, bisa dibaca. Kalau dengan cyber security ini paling, kalau sebagai pimpinan kita bermain dengan template sih. Kalau pimpinan ya. Kalau sebagai admin kita harus punya skill buat nge-set si server segala macam. Tapi pimpinan kita mainnya template sih sebenarnya. Checklist udah ada template-nya. Contoh, apakah pimpinan komit untuk memberesin urusan cyber security, dan itu biasanya pertanyaan pertama di semua auditor. Auditor akan nanya pertamanya pimpinan komit kagak, lu kagak komit, langsung nilai itu, gitu ya. Karena ujungnya di pimpinan sih. Nah ini bukunya ada, tapi bukunya bukan cuma cyber security ya. Ada buku-buku yang masuk neraka juga ada di sini, jadi ada parah. A B C D F nah ini H ada masuk neraka juga lengkap. Kalau yang disebelin sama bank biasanya yang inilah Kararin itu, bank biasanya sebel banget sama Kararin. Tapi sekarang udah lebih aman lah karena udah ada autentikasinya lebih susah. Kalau zaman dulu parah banget. Kalau yang sekarang parah, ini bukan rasa sama ya. Ya saya kan bergaul sama anak-anak berdua ya. Yang sekarang kondisinya parah tuh wallet sih. Sebagian ada yang jebol di sebenarnya. Yang kurang ajarnya kan gini ya. Biasa kita kan ngobrol sebelahan gini ya, sebelahan ngobrol. Anak-anak saya tanya semua isinya ya. Ngobrol cuma gini doang. Kono mau ditransfer berapa? Anjir kurang ajar. Terus ya udah langsung di depan ibu saya dia masuk ke wallet, nggak usah sebut walletnya mana ya. Dia masuk ke wallet pakai browser langsung. Mau duit berapa buat langsung sekarang itu punya orang itu parah banget. Jadi sebagian wallet bisa gitu. Jadi masalah besarnya adalah auditing sebelum di-deploy, sebelum dilepas ke publik. Auditnya nggak beres. Jadi pokoknya operasional, tapi tidak sebagian besar. Ini minta maaf aja nih, tukang coding programmer rata-rata mereka ngoding untuk fungsi jalan, tapi kebanyakan tukang coding bukan hacker, tukang coding orang baik-baik, dan mindset jahatnya nggak ada di dalam tukang coding. Kalau programmer itu orang jahat, hacker, dia tahu cara kerja hackernya kayak gimana. Waktu dia coding pasti dia kasih pertahanan supaya hacker bisa tembus. Sayangnya di kampus-kampus ini rata-rata orang yang silotol stakim ahli surga semua. Pas dikeluarin, bikin program, programnya berasumsi bahwa yang memakai semua ahli surga, padahal memakai kan sebagian ahli neraka ya. Jadi berat ya susah. Gitu. Nah, ahli nerakanya seringkali berhubungan sama orang nih. Karena motivasi berapa setan banget asli. Dan itu juga pakai tangan doang menyerangnya, tidak pakai aplikasi. Pakai tangan dia nyerang. Parah banget gitu ya. Ini sampai speech terus ini saya stres ngajar kayak gini. Oke. Ini kalau mau dibaca-baca sama-samanya nih yang di YouTube ya, di YouTube. Jadi YouTube udah 8 kali ngasih warningnya udah ditambahin kalau masih upload juga channel Anda kita delete. Terus kayak gitu sih warningnya. Kepaksa lah saya tidak upload.
kira-kira gitu. Oke. Lanjut sini. Oke. Sekarang bagaimana kita mulai melakukan serangan? Sebenarnya teknik serangan gampang banget sih. Kita pakai yang namanya open source intelligence. Intelijen kalau mata-mata. Open source adalah kita melakukan mata-mata dari sumber-sumber yang emang terbuka. Sumbernya terbuka. Contoh, saya kasih lihat contoh beneran aja ya. Ini contoh. Ini kita masuk ke Google, semua orang bisa masuk Google, nggak ada yang istimewa di Google, ya biasa aja. Coba yang masuk kata kunci IKTP, biasa kan? Ada yang jahat nggak dari IKTP? Nggak ada kan? Coba kita klik gambar. Nah udah, bagus. Yang salah siapa? Ini IKTP. Coba kita ganti. Kartu keluarga sama lah. Kartu keluarga sama aja, sama. Oke, ganti lagi. Misalnya kartu kredit lah, nanti kartu anggota lah, TNI, Polri segala macam. Ya perlu ada. Tapi ini satu persatu, satu orang ngajarnya. Kalau kita bisa nyerang kayak pusat data nasional kemarin, nah itu seluruh data migrasi kita ambil. Jadi serangan yang lebih keren adalah kalau kita bisa masuk ke servernya, dan itu lebih susah sih. Tapi bisa. Nanti saya kasih lihat tekniknya ya, buat masuknya seperti itu. Yang paling serem kalau yang masuk adalah ransomware. Asli serem banget. Karena pertahanan antivirus nggak jalan, semua pertahanan nggak bisa deteksi yang namanya. Ini kalau ada pertanyaan langsung saya di interupsi aja ya. Jadi kalau ransomware masuk, antivirus kagak efek, semuanya kagak efek, ransomware bakal masuk. Saya kasih data, kira-kira kayak gitu masalahnya. Jadi ini urusannya open source intelligence ya, kita pakai data-data yang terbuka, ada di internet, nggak ada yang istimewa sih. Kesalahannya kesalahan kita aja posting, gitu. Dan postingnya juga kadang-kadang karena postingan kita di grup, kadang-kadang postingan kita di Facebook, di IG, di mana. Nah, mungkin saya harus kasih lihat bagaimana caranya si orang posting. Ini Facebooknya orang kali ya. Facebook saya bisa dikatakan kali ya. Ini saya kasih lihat Facebooknya orang lah, biar ngasih lihat bedanya orang sama manusia normal. Oke. Ini lewat bisa deh. Ini Facebooknya ono, ini postingnya ono, webinar, postingnya ono, webinar, postingnya ono, webinar. Semuanya postingnya aktivitas kerjaan doang, tidak ada kegiatan pribadi yang saya maksud di sini. Jadi yang data pribadi tutup semua, urusan pribadi tutup semua, nggak dibuka. Kalau kita posting di Facebook, di IG segala macam kan banyak kita akun pribadi kan. Ya sudah, dari situ kita nge-trace alamatnya lah. Nih saya kasih cerita istri saya yang korban. Total 6,5 juta rupiah sih, tapi sebagian balik sih akhirnya pakai caranya ono balik. Oke. Korban waktu yang pertama kali yang hampir korban kira-kira gini, ya karena dia suka posting di Facebook segala macam. Dia posting anaknya siapa, anaknya kuliah di mana, akhirnya kan ketahuan dong anaknya kuliah di mana segala macam. Suatu hari ditelepon, dia bertelepon, Bu, anak ibu kami tahan karena narkoba. Nangis nih si anak satu kan nangis ya, buli-buli ya. Saya udah gitu, bohong. Gak percaya nih mak satu, dia pikir beneran. Saya bilang sama adiknya, istri telepon anaknya, teleponnya dibikin sibuk sama yang attackernya ya, nggak bisa ditelepon. Tapi akhirnya sekitar 45 menit berhasil masuk, nanya, Mas ada di mana? Di kos-kosan. Ya beres, itu masalah solve. Tapi bayangkan kalau dia berhasil menghubungi, kacau ceritanya. Nah,
SPP anak, dikasih duitnya, dibalikin, nggak masalah. Pinjamnya kemana? Tektokannya lewat Facebook, biasa kan? Nah, Facebooknya di-hack, hackernya baca transaksinya apa aja, diulang transaksinya, sekalian dikasih nomor teleponnya kan, dia bisa nego dulu nih, tapi kan nggak berhasil dihubungin, sibuk terus mikir positif, kali lagi urgent, butuh banget ditransfer duitnya, jebret, beres, game langsung, udah gitu udah bisa nyambung, dia nelfon kan, duit SPP udah gua transfer ya, duit SPP transfer, kalau mintanya, wah kacau dunia langsung, 3 juta. Yang ketiga paling keren banget, kalau menurut saya keren banget, asli keren banget. Tapi jujur dulu ya, di sini bank gak ada urusan, bank sama. Anda sebagai orang bank aman dan damai, aslinya. Oke. Yang jadi masalah, jadi jujur, kalau kita nyerang, kita tidak akan menyerang bank biasanya. Kita akan menyerang nasabah bank. Jadi kalau kita nyerang, kita akan menyerang titik terendah, titik terlemah dari suatu sistem. Kalau bank itu pasti semua, dulunya banyak, sistemnya dipertahankan di berjalan, harus pentingnya, auditnya, apa segala macam dipasang. Lah kalau nasabah kan bonyok, udah hanya nasabahnya. Tapi kalau nasabah satu persatu, kalau kita bisa dapat seluruh nasabah dan bisa kita lepas, nah itu lebih keren sih. Jadi mereka berusaha juga sih sebenarnya, tapi nggak segampang itu. Nah, yang kasus ketiganya istri saya lebih kerennya ini katanya, ibu-ibu ya suka banget belanja, susah banget ditahan itu satu. Dia suka nyari, udah gitu dia pengen banget punya mesin jahit digital, harganya di pasaran 6,5 juta. Saya sih kasih saja sih gak 6,5 juta, tapi dasar ibu-ibu mama kan cari yang murah ya, cari lagi online. Terus dia melihat, Pak, ini harga 3 juta, aku mau beli. Saya udah langsung ngomongin, bukan iya, langsung ngomongnya, ini pasti nipu. Nggak tahu ya, karena saya udah dilatih sama dunia hitam, jadi punya insting itu langsung, ini pasti nipu. Tapi masalah ini kan susah direm, ditransfer ke duit. Tapi dia kan pakai platform kan, transfer duit kan nggak langsung ke penjual kan, dah. Besoknya di cancel, jebret, duitnya langsung balik kan. Yang jadi masalah, dia tidak pernah bikin account di account bank, dia nggak pernah masukin informasi di account bank di platform itu. Oke, duitnya nggak kemana kan, bingung kan, telepon ke CS-nya, CS, ini kenapa orderan saya di cancel? Ya udah, ini udah balik bu, balik, orang saya pernah naruh account bank di account saya sana. Terus dicek sama CS-nya, ada nomor account banknya, ada nomor account bank orang di situ. Jadi sebetulnya si platform ini sudah di-hack, hackernya diem, sampai ada transaksi gede, di-cancel, duitnya masuk ke rekening dia langsung. Jadi di situ ada nomor account, nomor telepon juga ada di semua sih. Oke, deh. Terus duit saya gimana? Ya udah ditransfer bu, nggak bisa dibalikin bu. Nangis dong, bunyi-bunyi kan ya. Deh, kita ke polisi. Kita bikin semua ininya, kronologis kejadian, semua di screenshot ke polisi. Dan ada polisi, sampai ke polisi, polsek nih. Polisinya ngomong apa? Bu, ibu udah tahu yang namanya online suka nipu. Kok ibu transaksi juga? Saya mau ngurusin. Polisinya ngomong gitu. Ibu urusannya sama toko online. Bayangin, polisi ngomong gitu. Ya terus, ini cewek ya, dia ngomong gitu, nangis kan? Ya pilihannya kalau orang nangis, dia pilih yang nangis ya. Ya udah dia sampai rumah bengong, dia nggak bisa apa. Bang di platform CS-nya udah cancel, nolak, ini duit udah transfer, polisi nolak, pusing kan? Kepaksa orang pakai virus orang sederhana bisnya orang gampang banget. Ya kan tinggal posting aja ya di Twitter, teman-teman, istri saya transaksi di sini di hack.
hilang duit sekian, itu nggak sampai 5 menit langsung terkoneksi bunyi kering dari tokonya, Bu, Ibu uangnya berhasil kami selamatkan, nomor teleponnya berapa, nanti kita transfer gitu, keren gitu aja di sini. Cuman coba kan jahat sebetulnya. Ini ada nomor teleponnya si penjahatnya sih sebenarnya di situ. Kalau orang biasa susah sih, orang biasa susah. Ya pakai teman-teman ada tuh dipaksa. Tolong cekin dong. Ini makhluk ada di mana nih? Bisa nebak ada di mana? Coba. Jakarta orangnya masih saya. Bisa nebak nggak? Hah? Coba Tengah salah lah. Palembang agak. Jadi Palembang adalah salah satu tempatnya, tapi bukan yang ini, bukan dari Palembang. Palembang bukan Palembang ya. Ada satu desa yang isinya memang di dekat Palembang yang rada jahat. Nggak tahu, nggak kebayang. Ini makhluknya dari Sulawesi. Jadi di Indonesia ada 2 tempat, satu Palembang, satu lagi Sulawesi. Dan yang seru adalah apalagi tahu, asli tahu. Jadi kejadiannya secara saya tahu, mereka tahu kejadiannya ini. Saya diundang ngasih ceramah di Sesko. Sesko kan semua kan ada, termasuk polisi ada. Cerita ini saya kerjain di Sesko. Saya nanya, kalau yang orang-orang yang dari Cilacap nggak ngerti gitu, coba angkat-angkat di mana? Salah. Au, salah. Ayam, salah. Polri ada 9 orang tuh. Perwira mulai Polri. Bener semua, kurang aja. Polisi tahu sebenarnya. Asli. Cuman susah kalau mau proses, susah. Nggak tahu harus kita pakai ajian apa, pakai apa biar mereka jalan, nggak tahu. Tapi susah. Gitu. Tapi mereka tahu. Udah saya. Jadi kalau kondisi kayak gitu, lanjut. Oke, ini open source intelligence tadi yang KTP udah lihat. Nah sekarang yang sering kali terjadi adalah orang dikasih APK di WhatsApp kan? Oke, itu semua udah mulai hafal. Cara nyarinya juga gampang sih. Kita masuk Google, kita lihat aja .apk di WA gitu. Kita lihat gambar-gambar screenshotnya itu kelihatan nih, ada yang kirim paket, ada yang apa segala macam. Jangan khawatir, isi saya lagi. Tapi yang mana ya kalau cuman kurir JNT terus ada undangan nikah segala macam, dia udah bakal kena. Bayangin di sisi orang kena kayak gini kan, yang kayaknya cara-cara ini keren banget asli. Saya sebagai orang-orang kayak gimana kan dari ini lagi yang nyerah, dia cara-caranya pakai dirjen pajak. Jadi gambarannya kalau dirjen pajak, kalau yang pakai Indonesia kayak gini, Anda kurang bayar, tolong diklik link ini. Itu yang kita mereka gitu. Ya, ini kita sebagai rakyat Indonesia ada tulisan Surabaya langsung selesai saja. Diklik, suruh diklik, ya diklik lah. Terus dia nanya, nah ini gimana? Ya udah, format apa? Jadi solusinya, mitigasinya kalau udah menjadi kayak gitu, sebetulnya kalau bisa jangan sampai diklik. Jadi ada kalau di HP yang proteksinya diaktifin, sebelumnya kan ada pertanyaan. Ini mau di-install kagak? Ini jangan install gitu kan, ada kayak warning gitu ya harus diikuti. Sebetulnya istri saya masih belum sampai kagak install banget, cuman buat hati-hati aja saya udah bilang tolong di format waktu HP. Jadi ini sampai ada orang yang datang ke rumahnya Ono karena kena kayak gituan berkali-kali datang ke rumahnya Ono. Nah ini gimana? Ya udah, HP-nya tinggal di format aja. Factory reset tapi jangan install aplikasi. Jadi berulang lagi aplikasi install satu-satu manual.
itu pun belum tentu nolong sih sebenarnya. Kalau yang tukang codingnya jago, ya bisa bertahan dengan kondisi HP di reset tuh setannya masih ada di dalam gitu ya. Jadi yang ini mungkin sering kejadian. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan sama makhluk-makhluk itu kalau saya masuk? Jadi ini yang tadi, oke. Yang keinstall aplikasinya itu namanya remote access project. Oke, istilah akademisnya adalah remote access project. Bisa makhluk itu bisa ngapain aja? Dia bisa nyolong cryptocurrency, dia bisa nyolong password internet banking dan teman-temannya, dia bisa nyolong code untuk two-factor authentication, bisa nyolong password untuk lock screen, dia bisa capture screenshot, dia bisa download catatan kita nelpon siapa aja, bisa ngambil SMS, bisa kirim SMS dari HP tadi, bisa install aplikasi, jalanan aplikasi, bisa stream webcam dengan HP-nya layarnya berwarna hitam. Jadi HP kita datanya lagi standby, warna hitam, dia ngerjain ini semua, bisa dari jauh. Oke. Softwarenya biasanya kita pakai untuk nyerangnya, kita biasanya pakai seperti ini. Udah pernah lihat yang kayak belum ini? Ini orang pakai sih soalnya. Ini yang saya kasih lihat di depan, ini sistem operasi, ini free, nggak bayar apa-apa. Ini bukan video yang Anda lihat di depan, ini namanya Kali Linux. Sistem operasi ini yang biasanya kita pakai buat melakukan serangan sih. Tapi sebenarnya bukan buat jelek. Kita bikin sistem operasi seperti ini buat tes. Bisa diserang nggak sih? Jadi gini, kalau kita sebagai pimpinan di bank atau di institusi, kita pengen tahu sistem kita aman nggak sih? Cara tahunya gimana? Ya kita tes, kita serang beneran sistemnya. Kalau misalnya ini password pegawai-pegawai, passwordnya kuat apa enggak? Ya kita jebol passwordnya beneran. Kalau saya passwordnya jebol, kita tegur orang yang passwordnya jelek. Pak, Mas, password Anda jelek, tolong dibenerin. Karena kita bisa jebolin. Jadi emang kita jebolin beneran. Gitu ya. Jadi teknik yang buat tes, ya kita jebolin. Jebolinnya pakai apa? Software seperti ini. Nah, software makhluk ini tadi, yang tadi, saya bisa pakai sistem operasi yang tadi kali Linux buat bikin RAID-nya ini. Cuma RAID-nya ini setannya tuh ini. Kita bisa masuk ke Google, ada situs namanya GitHub. Masukin aja kata kunci misalnya Android RAID. Jadi RAID Remote Access Project untuk Android, kita bisa dapat 75 free. RAID itu banyak banget software kita bisa download, kita bisa bikin sendiri. Ini kita bikin sendiri. Jadi kita bisa bikin sendiri, kita bisa sertifikasi segala macam softwarenya, dan kita sebarin di grup WhatsApp. Ya udah, kalau sampai ada yang itu bubar langsung. Gitu ya. Cara bikinnya seperti apa? Ini cara bikinnya kayak gini perintahnya. Oke. Ini bisa saya copy paste ini klik kanan. Nggak bisa, harus kalimat ini MSF Venom ini beda komputer soalnya. Walaupun komputernya cuma satu, di komputer saya ini ada 2 komputer lagi, ada 3 komputer jalan di satu komputer sih. Jadi saya akan masuk sini, cara bikinnya cuma kayak gini doang sih. Saya masuk ke ini. Kalau kita lihat software yang normal kan ada Office, ada buat nonton video segala macam. Yang ini software tidak normal. Di sini ada information gathering, ada vulnerability analysis. Ini buat nyerang sih sebenarnya. Jadi software buat nyerang kayak gini. Saya kasih lihat dikit aja. Saya masuk ke terminal ini. Saya akan zoom in. Oke. Saya gedein lagi biar kelihatannya lebih seru. Saya akan jadi admin server. Ini kasih lihat aja, tinggal MSF Venom. Nah ini kalimatnya ini udah jadi, ini saya enter jadi kacau ya. Tapi kira-kira kalimatnya yang sudah saya terusin semuanya.
Nanti kita pada dasarnya, ini saya cerita skenario yang beneran ya, yang kalau kita jalan beneran, kita akan biasanya ngambil APK misalnya punyanya bank, dan ini kita bisa dapat APK-nya bank, karena di internet kadang-kadang ada yang naruh APK-nya bank mana gitu diambil, kemudian APK-nya akan kita bungkus dengan Venom itu kan bisa ya. Kita bungkus lagi pakai aplikasinya, jadi aplikasi kita bungkus aplikasi. Kemudian aplikasinya kita sebar di grup WhatsApp segala macam, atau langsung ke orang satu-satu. Contoh nyebarannya kira-kira gini: selamat Anda berhasil memenangkan apa, silahkan dikirim ini. Atau seperti istri saya kemarin, Anda ini dari Dirjen Pajak, Anda kurang melihat, orang akan klik. Setelah itu bikin si aplikasi akan install dan jalan, kemudian saya sebagai si hackernya, kita bisa kasih perintah jarak jauh dari sini, perintahnya dari komputer yang ini. Salah. Dari sini, saya akan masuk dari sini, saya akan berkomunikasi sama HP-nya, dan saya bisa kasih perintah ke HP-nya, misal WLAN geolocate. Jadi kita bisa tahu langsung keluar di peta lokasi HP-nya di mana, ketahuan langsung lokasi HP-nya kelihatan di mana. Misalnya jam call log, saya bisa ambil catatan kita dapat kemana aja, nomor mana aja kita hubungi, dapat semuanya. Dan SMS, semua SMS yang kita kirim bisa saya ambil. Terus kita bisa send SMS ke nomor mana, beritanya apa, bisa kita kirim. Yang kirim SMS siapa? HP yang terserah. Jadi nomor yang muncul adalah dari HP itu. Kita bisa kirim SMS misalnya, tolong dong saya ada di sini, ada di mana, di Singapura atau di mana, saya kehilangan dompet, tolong transfer uang atau uang ini supaya saya kayak gitu. Dan ini kejadian kayak gitu ya. Oke. Yang di bawah ini adalah webcam list. Webcam itu kamera. Kita bisa list webcamnya ada berapa. Biasanya HP punya 2 webcam, depan belakang. Terus kita snap kita tempel. Webcamnya kita tempel, kemudian kita stream. Webcamnya kita stream. Dengan kondisi si HP layarnya warna hitam. Jadi yang punya HP nggak tahu bahwa kameranya lagi ditempel, dan apa yang ada di kamera, mikrofon segala macam, suara-suara di situ ditarik semua ke si penyerangnya, gitu ya. Jadi udah bocor semua habis, gitu ya. Dan yang agak nyebelin juga sih, makanya kalau dilihat saya nggak pakai WhatsApp ya. Saya sebenarnya udah keren banget pakai HP, karena teman-teman intelijen, KPK semuanya sudah punya softwarenya buat nyadap itu semua sih. Jadi emang mereka pengadaan barang kan, salah satu pengadaan barangnya ya nyadap HP kita habis, termasuk WhatsApp sadap. Ya vendornya ngomong sama orang juga, jadi orang tahu dong. Ya udah akhirnya malas gue pakai HP. Soalnya mereka nyadap parah. Ya saya udah tahu mereka bisa nyadap, cuman yang saya sebelin kan kadang-kadang ini beda antara vendor sama aparat ya, sama penyidik. Mungkin aparat penyidik mah ada etika yang keren kali ya. Kalau vendor kan kadang-kadang senang jidat. Jadi suatu hari mereka ngomong ke saya ini, wah, lagi ada di sini ya, anjir. Jadi gue tahu bisa nyadap gue, tapi jangan gitu-gitu amat kan. Sejak itu saya udah apa yang mau saya nggak terlalu saya ini. Makanya jangan kaget kalau komunikasi saya teman-teman ini juga komunikasi saya nggak pakai WhatsApp sih, pakainya email. Kalau email lebih susah disadap sebenarnya. Kalau tahu caranya ya. Kalau yang email normal masih bisa disadap, tapi kalau kita aktifkan enkripsi dan sebagainya aman banget sih sebenarnya. Kalau mau melihat caranya gini, saya kasih adik kita aja ya, karena waktunya sempit. Saya sih pakai Thunderbird, ini free, nggak usah bayar apa-apa. Kalau saya bikin new mail, langsung masuk mailnya banyak. Oke, di sini ada menu encrypt nih sebenarnya. Dan kalau kita mau kita bisa encrypt, saya bisa tanda tangan digital aja sih sebenarnya bisa. Jadi fasilitas ini ada, tapi di mail yang normal fasilitas ini tidak diaktifkan.
Jadi kita harus aktifin fasilitas ini, dan ini tidak ada urusannya dengan servernya apa yang kita pakai. Misalnya kita pakai Gmail, kita pakai Yahoo, kita pakai mailnya BI, di mailnya BI, di Gmail segala macam tidak di enkripsi, kita bisa enkripsi sendiri. Dan teknik ini yang saya pakai kalau saya lagi berkomunikasi sama teman-teman di Jalangkap. Jadi komunikasinya di enkripsi semua. Kalau kita lagi komunikasi, kita enkripsi. Komunikasi serius ya. Kalau orang biasa, kalau saya buka enkripsinya. Kalau enggak, mereka pusing lihatnya, nggak kebaca soalnya nanti mailnya nggak kebaca sama sekali. Jadi teknik ini bagian dari cyber security, dan ini harus diaudit sih sebenarnya. Jadi waktu proses audit ini harus diaktifin. Korbannya banyak, ini korbannya banyak. Waktu itu saya diundang sama BCA. Jadi nasabah BCA ini melakukan transaksi ke pabrik di Cina. Transaksinya dia tidak pakai WhatsApp ke pabrik Cina, mereka transaksi pakai email. Yang jadi masalah, emailnya tidak dilengkapi sama fasilitas encrypt segala macam ini. Jadi dia email biasa aja. Saya hacker bisa nyadap. Jadi waktu itu saya diajakin sama BCA, Pono, kita banyak korban nih sekarang. Soalnya mereka transaksi keluar ke pabrik di Cina dan dia langsung dihack sama hackernya. Kita jalan. Jadi saya jalan, terus saya kasih lihat bagaimana caranya melakukan penipuan lewat email. Oke, ini waktu masih lama nggak? Saya sampai jam 2.30 kan ya? Oke, masih agak lama saya demoin ya. Sekalian saya demoin Anda sekalian ya. Parah, demonya parah semua ini. Oke, jadi saya buka aja. Saya punya server lagi jalan di sini, 4388 scrollnya. Oke, ini email bikinan sendiri, usernya Ono, passwordnya nggak tahu kan, nggak kelihatan. Oke. Close. Ini close. Oke. Percaya nggak? Bohong ya? Kalau ya Anda semua tahu ini bohong. Cuman bayangkan kalau orang pimpinan Anda misalnya, salah satu pimpinan DBI dapat kayak gini, pasti serius ya. Tapi ini kita tahu pasti bohong, karena Prabowo belum dilantik kan, nggak mungkin dong. Kalau udah dilantik baru masalah, karena domennya presiden RI. Ini parah banget. Ini, kita parah lu. Ada beneran, gue kagak bohong. Nih, presiden RI betul-betul ide, lu masuk dulu. Yang operasi kominfo ada dulu. Gak beneran emang. Kalau isinya kayak gini kan orang langsung kelimpungan ya, langsung lari ke istana. Lu bayangin dari BI ke sana kan tinggal loncat ya, lari lah isinya kayak gini. Sampai sana kan langsung pada ngomong, bapak ngapain kesini? Jadi ngerjain bos gampang kayak gini sih cara ngerjain, yang kurang ajar banget. Nih saya delete ya. Oke. Sekarang saya akan melakukan serangan dari sini. Oke, sorry. Sekalian saya sadar loh, Wireshark. Iya lah, salah tulis. Jalan. Oke, ini adalah software buat nyadapnya. Oke, saya akan capture. Mudah-mudahan bisa nyadapnya jalan beneran. Start. Ini sambil saya start, saya akan kirim email buat nipunya. Sorry. Oke. 68438825. Perhatiin, saya akan kirim email tidak pakai aplikasi ya. Ini pakai tangan doang ya. Jadi sebetulnya komputer kita bisa pakai tangan aja buat ngerjain segala macam sih, kalau ngerti cara kerjanya.
Kalau aplikasi kan ya supaya orang enak aja. Tapi kalau hacker yang hacker itu dia pakai tangan bisa, gitu ya. Nah sekarang perintahnya hello. Ini misalnya dari presiden ri.go.id. Terus dia bilang saya siapa? Mail from. Misal ini saya ganti serangannya, tadi udah lihat presiden soalnya. Saya ganti serangannya, misal tadi nasabah BCA itu dia melakukan transaksi internasional, pesan barang segala macam. Dia ngirim email ke pabrik di Cina, saya mesen barang ini sekian kontainer. Itu disadap sama hackernya. Kemudian hackernya akan ngirim email. Ini saya pura-pura jadi hackernya Cina dia, ngirim ke finance perusahaan di Indonesia. Jadi ngirimnya ini mail from customer service at misalnya pabrik ini .co.cn Cina ya. Oke. Receipt to ono at korban.com. Oke. Dan ini saya demoin kayak gini waktu kemarin sama BCA jalan, itu saya demoin di panggung, di depan saya orang-orang finance banyak perusahaan. Selesai sama saya demoin, orang finance-nya langsung datang ke saya, langsung bilang itu persis apa yang terjadi sama dia. Bentuknya cuma kayak gini aja, udah gitu saya isi beritanya, saya kasih data. Sekarang saya kasih beritanya bisa pakai text file yang kita siapkan sebelumnya, cs pabrik.co.cn to finance at perusahaan.co.id. Subject please transfer fund, kira-kira gitu ya. Ini harus pakai bahasa yang bagus ya. Your request has been shipped. Okay, please transfer fund to the following account, gitu ya. Terus kita kasih nomor akunnya segala macam. Thank you. CS gitu kira-kira ya. Saya kirim nih, titik enter, dah saya quit. Oke, coba kita lihat di sini. Saya bisa nyadap nggak? Saya akan coba cek di sini. Ini kelihatan ada satu quit ketangkep. Saya akan analyze follow TCP stream. Ini kelihatan sama hackernya. Apa yang kita kirim kelihatan sama hackernya. Jadi kalau kita ngirim email biasa aja, hacker bisa lihat. Oke. Kalau kita nggak hacker bisa lihat. Dah. Masuk nggak tuh mail? Coba kita lihat di sini. Oke. Jangan lupa kalau kayak gini harus baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Reload. Oke. Masuk ya. Coba kita lihat lagi. Please transfer file. Diklik masuk. Terus ya, yang ketipu banyak, ketipunya nggak 1 juta, 2 juta, ratusan juta langsung, karena dia kasih nomor telepon kan, dan ini langsung ke finance-nya merasa itu dari pabrik benerannya, ditransfer ke duit langsung tanpa ngecek lagi ke pabriknya. Udah, ya BCA ngikutin perintah finance lah, dia nyuruh transfer jadi transfer. Kalau salah transfer ya BCA nggak bisa apa-apa kan, ya udah. Terus orang panas nggak bisa nyalain BCA juga kan? Ya udah. Terus BCA pakai ono buat bumper. Si ono ya gue demoin aja nih caranya, lu nipu lu gimana caranya, kasih dia langsung. Ya udah. Ya ini yang saya ceritain di sini, bank aman sih, ada posisi aman. Cuman yang kasihan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini stres, ini duitnya hilang ratusan juta semua nih. Parah banget asli. Oke, lanjut. Beres ya. Nah ini tadi yang attack Android udah. Ini nggak dikasih lihat WhatsApp-nya ya,
Tapi WhatsApp bisa disadap juga sih, dan khawatir. Ya. Kan WhatsApp ada tulisan end to end encrypted. Ya. Itu apa sesignifikan apa pengamanan dari yang baru? Kalau yang paling gampang cara ngetesnya, bahwa WhatsApp kita disadap, cara ngetesnya gampang. Logika dulu ya, saya kasih lihat logikanya. Yang punya WhatsApp siapa? Facebook. Facebook hidup dari mana? Dapat duit dari apa? Iklan. Supaya bisa dapat duit dari iklannya secara presisi, Facebook harus melakukan mata-mata. Kalau dalam bahasa AI, dia harus dapat training data. Di contoh sederhana aja lah, contoh sederhana dulu. Iklan di Facebook untuk setiap orang sama atau beda? Beda. Kenapa bisa beda? Dari mana dia membedakan iklan tiap orang? Dia menyadap apa yang kita posting, apa yang kita komen, dia sadar semua. Kan bukan nyadap sih, orang dia nyatet kan. Orang kita posting komen lewat platformnya dia bisa baca dong apa yang kita posting, yang kita komen. Cuma supaya presisi, dia akan ngambil sebanyak mungkin data tentang kita. Bukan hanya postingan atau komenan aja yang dia ambil, semua data. Nah, si WhatsApp punyanya Facebook. Oke, cara ngetesnya gampang. Silakan bikin grup WhatsApp baru. Bikin grup baru aja, bukan grup yang udah ada, grup baru. Terus kita ngomong sesuatu yang belum pernah kita ngomongin sebelumnya. Misal kita ngomong tentang jalan-jalan ke Pulau Seribu. Bisa kita ngomong soal real estate, rumah dan sebagainya. Pokoknya ngomong sesuatu yang nggak pernah kita omongin sebelumnya. Tolong diperhatikan iklan yang muncul di WhatsApp. Keluar. Ngetes aja, lihat iklannya WhatsApp. Keluar. Yang khawatir. Nanti keluar apa yang kita obrolin keluar sebagai iklan di WhatsApp gitu. Jadi WhatsApp monitoring sih. Jadi itu tekniknya kalau orang-orang platform bilangnya kan user experience kayak gitu ya. Nah itu sebetulnya ujungnya adalah AI. AI itu supaya presisi dia harus punya data tentang kitanya harus sepresisi mungkin. Jadi akhirnya dia mata-mata sih. Tapi ya emang gitu sih. Makanya harusnya ada peraturan di AI yang tidak mengizinkan untuk melakukan mata-mata yang se-ekstrim seperti itu sih sebenarnya. Cuman kebetulan mungkin yang punya Indonesia belum sadar sih kali ya. Jadi ya belum ada aturannya seperti itu. Oke, beres. Ada lagi pertanyaan? Ini saya bikin stres orang ya? Enggak kan? Nggak terlalu lah. Habis ini masih bisa makan, tenang aja. Oke, lanjut. Sekarang saya masukin tingkat serangannya ke levelnya perusahaan, corporate, termasuk BI, bank. Oke, ini serangannya bukan perorangan, kita masuk ke corporate. Bagaimana kita nyerang corporate? Contoh paling sederhana ya di berita dulu ya, data breach. Data bocor, PGRI bocor, ini pemerintah Blora bocor. Ini baru loh, ini berita-beritanya ya nggak baru banget sih. Yang paling baru ya PBB kemarin, horor. Ini ada data breach lagi, BKN, data ASN bocor, 4,7 juta bocor. Parah loh. Saya juga sering anak-anak suka posting sih, Ono ini gimana komentarnya? Alah, ya pusing kepala dah. Yang keren banget adalah Pusat Data Nasional ya, PDN saya bocor. Pada tahu nggak sih PDN itu anggarannya berapa buat bikin PDN? Ada yang tahu nggak sih? Nggak tahu. Cuma 2,7 triliun. Udah masukan yang sama itu. Lu gila lu, itu kan duit gue juga, belum baca ya. Gitu, bocor. Bank yang bocor yang parah adalah yang kemarin yang BSI ya. Kalau
BI sih oke sih orang-orangnya. Oke, BI sih bocor. Dan ini ransomware. Oke, saya mungkin harus kasih lihat bagaimana cara kerja ransomware. Ransomware itu teknologinya sama dengan Bitcoin sih sebenarnya. Jadi dia pakai enkripsi segala macam, ransomware pakai enkripsi segala macam. Konsekuensi di encrypt adalah tidak bisa dideteksi. Artinya antivirus nggak bisa deteksi kalau ransomware masuk sebetulnya. Konsekuensi yang lain, dia bisa encrypt. Jadi file-filenya kita, file kerjaan kita bisa di-encrypt. Oke, kalau itu sudah di-encrypt, kita nggak bisa buka. Dan jangan khawatir, ini yang masuk berita doang nih yang saya kasih lihat. Yang kagak masuk berita banyak asli. Perusahaan-perusahaan yang gede-gede juga kena sih sebenarnya, cuma nggak dimasukin ke berita aja kan, mereka nggak mau dong sesumbar gue kena ransomware, nggak ada yang mau kayak gitu. Gitu. Tapi mereka banyak yang kena, banyak asli. Sekarang saya kasih lihat bagaimana kerjanya si ransomware. Parah, kalau udah tahu kerjanya seru banget sih. Ini saya masuk ke ransomware, masuk ke ini dia. Oke. Ini ada ransomware simulator, namanya Ran Simulator, ada di internet, bisa diakses nih. Ran Simulator, simulator.com, ransimulator.com. Saya nanya, kira-kira yang bikin orang mana? Ada tahu? Rusia? Salah. Ada tahu? Ran Simulator? Nggak kebayang? Yang bikin orang Bandung. Keren ya? Bangsa Indonesia keren sih, kalau tahu, Anda tahu ini orang Indonesia keren-keren sih. Nah, sekarang cara kerjanya Ran Simulator betul-betul mensimulasikan sebuah ransomware, gitu ya. Dan ini bisa dipakai buat ngetes. Jadi caranya adalah kita request ke Ran Simulator, tolong bikinin ransomware dong. Saya tes pegawai Bank Indonesia. Ini ransomware nggak jahat. Ini ransomware bukan ransomware jahat ya. Tapi kalau dia masuk ke dalam komputer orang yang diserang, ini kelihatan kalau kita mesen ransomware itu dia akan kasih dashboard. Kalau ada di dashboard kayak gini, kita bisa lihat komputer yang kena serangan di mana lokasinya. Ini kelihatan ada satu di Sumatera, satu di Jawa yang kena. Cuman dia cara kerjanya itu kira-kira gini, dia akan naruh file itu yang akan di-encrypt. Jadi cuma file dari dia aja yang di-encrypt. Seluruh file komputer itu nggak akan dia bawain. Tapi dia bisa tahu lokasi komputer itu ada di mana. Ini komputer siapa ketahuan langsung. Jadi caranya adalah kita sebarin Ran Simulator ke pegawai BI. Kalau ada yang ngeklik, langsung kita tegur. Nah, lu udah nggak ngikutin prosedur ya, ngeklik sembarangan ya, ransomware masuk nih. Jadi sarannya buat pertahanan salah satunya adalah ini namanya penetration testing. Kita tes penetrasi, kalau ada yang ngeklik nggak ikutin prosedur langsung ketahuan. Tapi sistem nggak hancur sih. Ini buat ini aja ya, buat ngelatih aja. Nah ini contohnya, kelihatan nih komputernya, IP-nya ada di mana, komputernya jenisnya apa, Windows. Ini kelihatan ada yang encrypted, ada yang uploading. Nah ini yang jarang diceritain sama orang. Jadi kalau sampai ransomware-nya masuk, ini kalau benar agak kelihatan di sini. Ini kelihatan lagi upload, terus ini encrypt. Jadi prosesnya ransomware kalau masuk, jadi proses masuknya nggak akan kelihatan, sama antivirus juga nggak akan kelihatan karena kondisinya si ransomware dienkripsi. Kalau dia masuk, dia akan upload semua data kita ke hacker. Ngeri. Semua database, data yang ada di PDN di-upload ke hacker, makanya hackernya punya data. Kemudian hackernya minta duit kan, karena di-encrypt, lu kagak bayar, ini encryptnya kagak dibuka. Sebetulnya udah percuma sih sebenarnya kondisinya. Jadi mau kita bayar, kita nggak bayar, hackernya punya datanya, dan itu jarang diceritain. Makanya ngeri banget nih sebenarnya. Datanya lepas, bayangkan BSI kemarin datanya lepas. Ya sudah, game nomor account semuanya kebuka, itu sebenarnya posisinya sih. Jadi udah percuma aja lu mau selamatin kayak gimana, database kita ke copy sama hacker. Kacau itu sih sebenarnya. Mau dikasih duit apa nggak dikasih duit ya udah percuma sih sebenarnya. Kondisinya sebagai kayak gitu. Jadi ransomware kayak gitu parahnya.
Dan ransomware-nya itu bisa kita download free sih. Nih kalau mau tahu ceritanya cara dapetin ransomware ya, kita bisa masuk ke GitHub, tulis di sini ransomware, kita akan nemuin berapa nih? 429 ransomware yang pakai kayak ginian. Dan ini yang kita ambil adalah source code-nya ransomware dan kita bisa bikin ransomware. Jadi waktu itu saya ngasih workshop, sebelah saya adalah yang hacker yang bikin ransomware yang udah insaf. Udah istrinya udah pakai apa? Jilbab yang ketutupnya cadar. Udah kayak gitu akhirnya. Insaf. Tapi sebelumnya dia parah orang Indonesia. Separah itu. Ini ransomware bisa diambil free loh, bisa kita modifikasi, kita rubah. Akibatnya beda sama ransomware aslinya, kita bisa ngerjain parah. Jadi bayangin segini banyak ransomware. Jadi serangannya parah banget sih sebenarnya kondisinya. Oke, udah kebayang ya ransomware separah itu. Lanjut, ini beres. Ini ransomware trojan yang jadi tidak bisa dideteksi, mitigasinya backup sama pakai AI sih. Jadi harus backup. Kayak kemarin kan ketua BSSN sampai dimarahin sama ini ya DPR kan, itu ketololan aja nggak punya backup. Ya gimana sih, kalau kita udah pernah ngobrol ya, kalau di bank mungkin nggak ada masalah ya. Kalau Anda pernah ngobrol sama kabupaten kota, pemerintahan kabupaten atau kota, masalah utamanya anggaran. Pak, kita nggak ada anggaran buat beli backup, habis. Ya asli nggak ada, lu mah enak aja lu orang tua mah santai. Coba rasain di bawah, kagak ada duitnya, nggak ada anggarannya, jadi mereka harus operasional tanpa backup gitu. Dan itu parah dan fatal sih. Oke, yang sering tadi tidak dikasih tahu adalah data tercopy ke penyerang. Orang bilangnya di encrypt doang kan, kagak, data diambil. Jadi percuma juga sih sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke PR anda semua. Jadi kalau kita mau urusan manajemen ya, ada 3 faktor utama: people, proses, teknologi. Oke. Prosesnya yang penting ya, di dalam proses itu ada prosedur, ada aturan dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari semua proses adalah harus ada komitmen dari C-level, dari pimpinan, dari orang nomor 1. Kalau teknologi kita punya 2 pilihan gede lah, mau beli mahal atau kalau punya orang pinter kita bikin murah. Dan ini software-nya sebagian open source, konsekuensinya kita bisa bikin. Kunci masalah utama di Indonesia adalah manusia. Oke, saya kasih gambaran aja deh. Ini saya punya kuliah cyber security free, open course ITTS ACD, kita kuliah cyber security free. Kelihatan di sini yang ikut ada 24.292 orang free. Coba bisa nebak dari 24.000 yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? 200, oke, optimis. Ada yang lain? Ini saya kasih ya, dunia nyata yang Anda hadapi di Indonesia. Oke, 36 yang bisa lulus. Ini open course itu terbuka, ujiannya boleh berulang-ulang, ujiannya nggak usah pakai browser khusus, copy paste ke Google juga silakan, berulang-ulang, dulu sebelahan nggak masalah, cuma segitu yang bisa lulus. Dan saya kan ngajar di Mabes ya, di Sesko, di Mabes segala macam, serem loh. Contoh seremnya gini nih, saya ngajar ya, ini waktu itu bintang 1 yang minta, no, ajarin dong pasukan khusus biar ngerti cyber security. Wah siap, senang, saya merah putih kan, orang ke Mabes bawa server, bawa wifi segala macam ke Mabes. Ini server ya, ini wifi ya, ini saya sadar kayak tadi nyadar ya, saya sadar ya, ini passwordnya kelihatan nih. Wah sekarang saya tingkatin kesulitannya, saya hajar database-nya, saya lakukan SQL injection. Oh wah kelihatan nih, username-nya segala macam, wah passwordnya di hash, kita betulin ya. Jam 3 sore, parah. Jam 3, ini pasar khusus. Kalau di Mabes kan selalu ada bawa izin, tanya, pakai izin semua kan, izin, tanya, oh, silakan Pak, tadi serangannya sebelah mana ya? Langsung gubrak saya langsung. Udah dipahami berani serangan sebelah mana ya?
kalau suruh terjun nembak saya bisa Pak, suruh kayak gitu pusing banget. Kondisi realnya kayak gitu. Nah ngeri sih sebenarnya kalau kita tahu kondisinya. Jadi bukan hanya pimpinan yang harus jago, kita butuh orang pintar yang jago bener. Itu sebenarnya. Oke, lanjut ya. Oke, ini udah. Dalam prosesnya, kalau kita proses menangani membuat cybersecurity, prosesnya ada plan, do, check, act, dan siklus ini jalan terus nih, nggak pernah berhenti ya. Plan, do, check, act. Oke, manusia manajemen di mana-mana biasanya di bagian plan sama act. Bagian do sama check bisa disubkontrakin ke vendor atau beli alat segala macam, sah, nggak masalah. Oke, tapi plan sama act-nya ini harus ada yang kerjain sih. Di bagian planning itu pertama komitmen top down, kemudian audit lah, kira-kira kayak gitu. Selain kita planning juga ya, nanti risk management ini kan ISO 27001 itu security-nya, keamanannya. ISO 31000 ini urusan risknya. Kalau boleh saran, tolong lihat indeks kami. Indeks kami yang keluarin BSSN bentuknya file Excel. Jadi ada file Excel dari BSSN, cari aja di sini lah, googling aja. Oke. Wes, salah klik. Oke. Iyalah salah klik. Oke. BSSN indeks kami. Oke. Ini kok nggak keluar BSSN-nya langsung ya? Indeks. Nah ini langsung BSSN, tapi nggak ada indeks kaminya. Ya udah pokoknya kita cari-cari aja. Saya udah punya file sih, sudah curang. Oke, nanti indeks kaminya tolong diambil, karena kalau yang audit ISO 27001 sama 31000 pakai duit. Kalau yang indeks kami free. Oke, bentuknya file Excel, dan kita intinya dia akan audit dokumen. Ada nggak sih dokumen untuk aturan buat password supaya aman? Ada nggak dokumen ini? Ada nggak dokumen itu? Ada yang tanda tangan nggak sebelum tanggung jawab segala macam? Apakah ada tim khusus buat cybersecurity? Itu ada semua checklistnya. Oke. Dan nanti kalau ada kejadian segala macam, yang bermain ada dua nih, forensik sama corporate communication. Yang bermain dua ini, forensik sama ini. Nanti dimasukin ke plan lagi dan dilakukan ini. Nah, ini saya bacain, ini undang-undang yang kenapa kalau kita lihat nanti indeks kami dan sebagainya, ISO 27001, nanti pertanyaan paling pertama adalah apakah pimpinan ada komit untuk ini, mana dokumennya, mana tanda tangannya. Jadi auditor akan nanya itu sih, orang nomor satu komit nggak antar cybersecurity. Kenapa sampai kayak gitu? Ini saya kasih lihat pasal 67. Ini undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Setiap orang, ini bukan institusi, setiap orang yang ngumpulin data bukan miliknya kena denda 5 miliar. Kalau manusia sendiri ya 5 miliar. Kalau mengungkapkan data pribadi 4 miliar. Oke. Penjara 4 tahun, yang tadi penjara 5 tahun. Kalau sengaja menggunakan data pribadi 5 miliar, 5 tahun penjara. Ini jujur salah satu korban yang tadi yang KTP yang kita cari di Google ketemu, salah satu korbannya hubungan tetangga saya juga di daerah Cempaka Putih. Dia adalah seorang supir Kenlu. Suatu hari didatengin sama debt collector. Dia nggak pernah pinjam, datangin debt collector. Lu bayangin, orang kecil supir datangin debt collector, stres kan? Bapak kembali duitnya, bapak sudah pinjam gini debt collector, kan ngeri banget kayak gitu, karena KTP lepas. Dan waktu ini kejadian banyak loh, coba cari-cari banyak. Jadi kalau menggunakan urusannya kayak gini. Kalau karena ada dari institusi, tentu nggak 5 miliar, nggak itu. Ini kalau buat institusi pasalnya 70. Oke. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tidak hanya pidana ini sebanyak 10 kali lipat dari denda perorangan, kira-kira gitu. Selain itu, korporasi dapat jatuhin pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, pembekuan seluruh usaha,
pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu korporasi. Cuman nggak tahu kalau plat merah termasuk korporasi kagak, nggak tahu tuh. Makanya Dirjen Pajak masih selamat nih, segala macam karena ini korporasi biasanya plat kuning nih, plat merahnya nggak tahu. Ini hukumnya kadang-kadang nggak fair, tapi ya udah. Kondisi realnya kayak ini. Ya paling nggak bang plat kuning yang masalah. Kalau bang plat merah mungkin ada aman kali, gitu ya. Sebelum saya kembalikan ke saya nggak ngasih soal namanya ya. Ini saya ada bukunya, kita nulis buku ada di internet, harganya nggak mahal, 60.000 perak. Ini indeks kami ada di BSSN, bisa diambil indeks kami. Bentuknya file Excel. Nah ini pertanyaan pertama adalah apakah pimpinan instansi Anda secara prinsip dan resmi bertanggung jawab? Dokumennya mana? Pimpinan loh asli. Dan pertanyaan banyak jangan batal ya. Ini tolong diisi aja, kalau udah diisi kita bisa nilai sebetulnya kesiapan dari institusi kita untuk diaudit keamanannya sampai level mana. 1 sampai 5 gitu bisa lihat. Kalau ini risk management dari indeks kami juga bisa ada. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini email saya, bila betul berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya waktu 2 menit lagi ya, 3 menit.